Suasana malam hari, desa kecil yang terpencil, di tengah-tengah hutan yang gelap, terdapat sebuah rumah tua yang telah ditinggalkan selama puluhan tahun. Rumah itu dikatakan memiliki cerita horor yang menyeramkan, sehingga warga desa menghindarinya dengan ketakutan. Sejak kecil, seorang anak perempuan bernama Maya sering mendengar cerita-cerita menyeramkan tentang rumah tua tersebut dari orang tua dan neneknya. Namun, rasa penasaran selalu menyelimuti pikirannya. Suatu malam, Maya tidak tahan lagi dan memutuskan untuk mengunjungi rumah tua itu dengan beberapa temannya yang juga penasaran. Mereka berempat, Maya, Rama, Dita, dan Ian, berjalan mendekati rumah tua yang terlihat begitu menakutkan. Tanaman liar menutupi bangunan yang hampir roboh. Dalam kegelapan malam, hanya cahaya bulan yang menerangi langkah-langkah mereka. Begitu memasuki rumah, angin berhembus kencang dan pintu yang berat berderik. Mereka mulai menjelajahi rumah dengan hati-hati. Di dalam, mereka menemukan beberapa benda peninggalan, seperti buku-buku kuno, patung-patung usang, dan lukisan-lukisan yang misterius. Semakin mereka menjelajahi rumah, semakin Maya merasa ada sesuatu yang mengintip mereka dari balik bayang-bayang. Tapi setiap kali mereka menoleh, tak ada yang terlihat. Saat mereka berada di lantai atas, Dita tiba-tiba menghilang. Maya dan teman-temannya panik dan mencari Dita dengan sekuat tenaga. Mereka mendengar suara bisikan-bisikan samar dan langkah-langkah perlahan dari ruangan yang gelap. Ketika mereka memasuki ruangan itu, Dita ada di sana, berdiri di depan sebuah cermin tua yang terbungkus kain. Tapi apa yang terjadi pada Dita sungguh mengerikan. Wajahnya mengalami perubahan, menjadi pucat dan menyeringai dengan mata merah menyala. Dita tampak tak lagi mengenali mereka, dan tiba-tiba dia menghilang dari hadapan mereka, lenyap begitu saja. Maya dan teman-temannya ketakutan dan ingin segera keluar dari rumah itu. Namun, pintu-pintu dan jendela terkunci erat, tidak bisa dibuka. Mereka merasa rumah itu menahan mereka, tidak membiarkan mereka pergi. Pada saat itulah, mereka mendengar suara tertawa jahat dan menggigil dari balik dinding-dinding rumah. Bayangan-bayangan gelap mulai muncul dan mendekati mereka. Maya dan teman-temannya menyadari bahwa mereka tidak sendirian di dalam rumah itu. Maya teringat dengan cerita neneknya tentang kembang kuning di rumah tua itu. Konon, kembang kuning adalah lambang kehadiran roh jahat yang ingin menguasai tubuh manusia untuk selamanya. Dengan ketakutan yang mengguncang tubuhnya, Maya menyadari bahwa salah satu dari mereka telah menjadi tuan rumah baru bagi roh jahat itu. Sekarang, mereka berusaha bertahan hidup dan mencari cara untuk melawan roh jahat yang mengintai mereka. Rasa persahabatan yang kuat memperkuat ikatan mereka, dan Maya bersumpah akan membawa teman-temannya keluar dari rumah tua itu. Maya dan teman-temannya terus berusaha mencari jalan keluar dari rumah tua yang angker tersebut. Dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan, mereka bergerak di lorong-lorong gelap dan berdebu, mencoba menghindari bahaya yang mengintai di setiap sudut. Saat berusaha mencari pintu keluar, mereka menemukan tulisan aneh yang terukir di dinding. Tampaknya merupakan mantra pelindung dari roh jahat. Maya mencoba membaca mantra itu dengan harap-harap cemas, berharap mantra itu bisa membantu mereka. Tiba-tiba, suasana di dalam rumah berubah drastis. Cahaya kemerahan menyala dan semakin kuat, mengikuti jejak langkah mereka. Roh jahat sepertinya semakin marah karena upaya Maya dan teman-temannya untuk melawan. Sementara Rama dan Ian mencoba menguraikan tulisan mantra yang lebih rumit, Dita berusaha mengingat-ingat kejadian sebelumnya. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan cermin tua di ruangan atas. Cermin itu terlihat aneh dan mencurigakan. Maya memutuskan untuk kembali ke ruangan atas untuk memeriksa cermin. Dia merasa ada hubungan antara cermin itu dan roh jahat yang menghantui rumah. Ketika Maya mencapai ruangan tersebut, dia merasa suhu ruangan berubah drastis, menjadi sangat dingin. Tiba-tiba, bayangan roh jahat muncul di hadapannya, menyatu dengan bayangan Maya sendiri di cermin. Roh itu berbicara dengan suara serak dan merayap ke arahnya. Maya merasa terjebak di bawah pengaruh roh jahat tersebut, hampir kehilangan kendali atas dirinya. Dalam usaha terakhirnya untuk melawan, Maya berbicara dengan keras dan jelas, mencoba memanggil kekuatan positif dan mengusir roh jahat dari dalam dirinya. Teman-temannya yang mencari pintu keluar juga merasa ada perubahan dalam energi rumah dan berusaha memberikan dukungan moral kepada Maya dari kejauhan. Setelah pertarungan yang intens, akhirnya, mantra pelindung yang dibaca Rama dan Ian membuahkan hasil. Suasana merah kemerahan yang menyelimuti rumah mulai memudar dan roh jahat itu tampak terkejut dan melemah. Itu memberi Maya kesempatan untuk mematahkan pengaruh roh jahat dari dalam dirinya. Sambil memegang erat-erat tangan teman-temannya, Maya merasa kekuatan baru dalam dirinya. Dia menyadari bahwa persahabatan dan kepercayaan adalah kunci untuk menghadapi ketakutan dan rasa terjebak. Dengan keyakinan yang baru ditemukan, Maya bersama teman-temannya menghadapi roh jahat itu dengan mantap. Mereka memutuskan untuk menyusun rencana akhir untuk mengusir roh jahat dari rumah tua itu. Dengan bantuan mantra pelindung dan kekuatan persahabatan, mereka berhasil mengusir roh jahat dari rumah dan melarutkannya dalam kegelapan yang gelap. Setelah roh jahat pergi, rumah tua itu menjadi tenang dan sunyi. Cahaya bulan kembali menyinari lorong-lorong yang sebelumnya gelap gulita. Maya dan teman-temannya akhirnya berhasil menemukan pintu keluar dan keluar dari rumah tua yang menakutkan itu. Mereka kembali ke desa dengan perasaan lega dan bersyukur. Pengalaman yang menakutkan itu mengajarkan mereka tentang arti persahabatan, keberanian, dan pentingnya saling mendukung satu sama lain. Sejak itu, mereka menjadi lebih kuat dan tak
terpisahkan. Cerita tentang pertarungan mereka melawan roh jahat di rumah tua itu pun menyebar di desa. Mereka menjadi pahlawan bagi warga desa yang berani menghadapi ketakutan mereka sendiri. Dan sejak saat itu, rumah tua itu tetap sepi dan tak lagi menimbulkan ancaman bagi warga desa. Tentu saja, pengalaman mengerikan itu akan terus membekas dalam ingatan mereka. Namun, persahabatan yang terjalin dan keberanian yang ditunjukkan dalam menghadapinya membuat mereka semakin dekat dan siap menghadapi apapun yang datang bersama-sama. Akhir yang bahagia ini menjadi pelajaran tentang arti pentingnya dukungan dan persahabatan sejati dalam mengatasi rintangan yang paling menakutkan.